Pada kasus Nadia ini, dokter umum merupakan kontak pertama dari pelayanan kesehatan. Dokter umum akan melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik untuk mengetahui secara pasti apa penyebab dari nyeri leher, nyeri punggung, nyeri kepala, dan juga pola gaya hidup yang mungkin mempengaruhi kondisinya. Nah, dokter umum kemudian akan menegakkan diagnosis kerja, menilai tingkat keparahan, dan juga memberikan tata laksana awal. Nah, selanjutnya dokter umum juga akan melakukan edukasi pasien mengenai posisi kerja yang ergonomis, aktivitas fisik, pola makan yang teratur, tidur yang cukup, dan juga penggunaan obat yang benar. Selain masalah fisik, dokter umum juga melakukan screening terhadap stres dan kecemasan yang dialami Nadia akibat tuntutan pekerjaan. Dokter memberikan konseling awal serta menentukan apakah diperlukan penanganan yang lebih lanjut. Dalam kolaborasi interprofesional, dokter umum merujuk Nadia ke dokter gigi untuk penanganan karies, bekerja sama dengan perawat dalam edukasi dan pemantauan kesehatan, serta berkolaborasi dengan fisioterapis untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki postur tubuh. Dokter umum juga bekerja sama dengan psikolog untuk mengatasi stres pasien dan juga tentunya bekerja sama dengan tenaga kesehatan masyarakat untuk dapat meningkatkan perilaku hidup sehat dari pasien. Dan juga sebagai koordinator pelayanan, yang mana dokter umum berhak memastikan bahwasanya keseluruhan perawatan pasien ataupun Nadia itu dilaksanakan dengan kolaboratif, holistik, berkesinambungan, dan berpusat kepada pasien. Kami dari profesi keperawatan, perawat memiliki tugas untuk memberikan asuhan keperawatan yang holistik, memantau kondisi pasien, serta menjadi penghubung antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam interprofessional education, mahasiswa keperawatan belajar cara berkolaborasi dengan berbagai profesi kesehatan untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan juga berpusat pada pasien. Melalui komunikasi dan kerjasama yang baik, setiap profesi bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena pelayanan kesehatan optimal lahir dari kolaborasi yang kuat antar profesi demi keselamatan dan kesejahteraan pasien. Mahasiswa promosi kesehatan masyarakat berperan dalam mengidentifikasi faktor risiko kesehatan yang mempengaruhi kondisi individu seperti pola makan, lingkungan kerja, dan perilaku kesehatan. Nah, selain itu, pada kasus Nadia, kami memberikan edukasi seputar ergonomi kerja, aktivitas fisik, manajemen stres, pola makan yang sehat, dan juga pencegahan masalah kesehatan yang dialami oleh Nadia akibat tuntutan pekerjaan yang dialaminya. Dalam interprofessional education, kesehatan masyarakat berkolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya, di mana kami berperan dalam promosi kesehatan dan perubahan perilaku dalam masyarakat. Di sini, kedokteran gigi dapat mengambil peran penting untuk mengembalikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup Nadia. Dokter gigi dapat mengambil tindakan kuratif untuk memperbaiki masalah kesehatan gigi Nadia yang saat ini sedang mengalami gigi berlubang, sehingga Nadia dapat menjalani hari-hari dengan lebih percaya diri. Kedokteran gigi memiliki peran krusial dalam mengembalikan fungsi tubuh Nadia, terutama dalam kesehatan gigi dan mulut. Dengan melakukan tindakan untuk memperbaiki gigi berlubang, intake nutrisi Nadia akan lebih baik dan seimbang sehingga ia dapat menjadi lebih produktif. Nah, bagaimana dengan fisioterapi? Pada kasus Nadia ini, fisioterapi berperan untuk mengurangi nyerinya pada leher, bahu, dan juga punggung akibat duduk terlalu lama dengan latihan terapeutik dan juga terapi manual, serta latihan peregangan dan penguatan otot. Fisioterapis juga memberikan edukasi mengenai postur kerja yang ergonomis, pengaturan duduk yang rutin, dan juga pentingnya istirahat aktif selama bekerja, serta mendorong aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Selain itu, fisioterapi juga mampu untuk mengurangi ketegangan otot yang berkaitan dengan stres, meningkatkan kualitas tidur, mencegah keluhan berulang, sehingga Nadia dapat bekerja kembali secara nyaman, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Adapun peran psikolog dalam menangani kasus tersebut adalah dengan melakukan asesmen dan memberikan psikoedukasi. Psikolog melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat stres, kecemasan, dan faktor yang menyebabkan keluhan pada Nadia. Selain itu, psikolog juga akan memberikan psikoedukasi mengenai hubungan antara tekanan kerja dengan keluhan fisik yang dialaminya, seperti sakit kepala, nyeri leher dan punggung, serta gangguan tidur.
Psikolog membantu Nadia mengembangkan strategi coping yang lebih adaptif, melatih teknik manajemen stres dan relaksasi, serta membantu mengatur waktu dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Psikolog juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk mendukung pemulihan kondisi Nadia secara menyeluruh. Tujuan intervensi yang dilakukan psikolog tentunya untuk membantu Nadia mengurangi stres dan kecemasannya, meningkatkan kemampuan coping untuk menghadapi tekanan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidupnya. Profesi farmasi berperan memastikan penggunaan obat pada Nadia aman, tepat, dan juga efektif. Apoteker bertanggung jawab mengkaji terapi obat serta memberikan edukasi mengenai penggunaan obat pereda nyeri yang benar agar terhindar dari efek samping akibat penggunaan obat secara mandiri. Baik, di samping itu, apoteker pun berperan dalam mendukung keberhasilan terapi Nadia melalui pemantauan penggunaan obat. Apoteker berperan dalam melakukan konseling obat secara berkelanjutan, memantau efek samping obat, serta memantau kepatuhan dari minum obat. Selain itu, apoteker juga turut berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya guna memastikan terapi yang sedang dijalankan oleh pasien dapat berlangsung secara optimal.